Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Semuanya sukacita? Semuanya baik, luar biasa ya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai pada saat ini kita masih hidup. Kalau sampai pada saat ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Ini salah satu bukti bahwa Tuhan senantiasa memelihara umatnya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, boleh dibuka, dipersiapkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kedua, dimulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. 1 Tesalonika pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama nanti. Saya ayat yang 13, Bapak Ibu Saudara 14, dan kita baca secara bergantian. Ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama. Kalau sudah menemukan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi peluru jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman kamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kamu. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka memberitakan firman kepada masyarakat untuk keselamatan mereka, demikian mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai semakin banyak, dan sekarang mengungkap mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus menghadapi dari sekarang, tetapi ini telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan karena kesukaan kita adalah membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dalam sidang Tuhan ini ada yang namanya itu gerakan baca Alkitab. Ya, coba lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara, siapa yang sudah mengikuti grup baca Alkitab? Ya, semua ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Kita percaya kalau kita sudah membaca firman, kalau kita sudah merenungkan, apalagi melakukan kebenaran firman Tuhan, kalau kata orang Ambon sehingga ada lawan. Artinya dunia ini boleh menjepit kita, dunia ini boleh menghempit kita, masalah demi masalah timbul dalam kehidupan kita. Tetapi kalau sudah firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kita, landasan, dasar daripada hidup kita, kita mampu melewatinya. Amin. 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 Ini Pak Gembala nih harus berdoa banyak ini, karena mungkin ini gedung tidak muat lagi nih ya, sudah berdesak-desakan ini. Semua kita doakan kepada Tuhan, kalau Tuhan berkenan, siapa tahu kiri kanan ini boleh dibawa, atau ada satu tempat yang memungkinkan lagi, terus kita. Karena kerinduan kita melayani jiwa-jiwa yang terhilang, dan juga melayani jemaat Tuhan. Satu jangan diabaikan, dan yang lain juga jangan diabaikan.
justru ditambah-tambahkan. Amin. Amin. Ya, jadi ini ada satu cerita yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang menjadi ayat nats kita yang sudah kita baca, dan saya ulangin satu tekankan satu ayat saja bagi kita. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Saya mengambil tema jauh di mata, dekat di hati. Amin. Yang terkadang yang menjadi konteks masalah masa kini adalah dekat di mata, jauh di hati. Tetapi Rasul Paulus mencatat bagaimana dia memang benar-benar walaupun jarak memisahkan, tempat memisahkan, waktu memisahkan, tetapi dia berkata jauh di mata, tidak jauh di hati. Amin. Jemaat kota Daud yang dikasihi oleh Kristus Yesus, apakah kita dalam berkeluarga, berkomunitas di tempat ini satu dengan yang lain merasa dekat di hati, atau kita selalu berdekatan tetapi jauh di hati? Ini yang menjadi tantangan jemaat konteks masa kini. Amin. Amin. Ini ada suatu berkesinambungan ketika saya bulan yang lalu menyampaikan serupa tapi tak sama. Dan konteks sekarang ini adalah saya buat temanya jauh di mata, dekat di hati. Daging tapadau-dau, tondita marsigongko. Itu bahasa Latinnya yang di Sumatera ya. Tondita pada daging tapadau-dau, tondita marsigongko. Yang arti jauh di mata, dekat di hati. Amin. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus sampai menuliskan ayat ini? Ini yang perlu kita lihat konteksnya sedikit, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin ayat ini berdiri sendiri. Kenapa Rasul Paulus berani? Bahkan dia sangat percaya diri menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Jauh di mata tetapi dekat di hati. Apa yang membuat Rasul Paulus mencatat ini? Kita perlu selidikin, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin satu hubungan, tidak mungkin satu ikatan batin kepada jemaatnya kalau tidak ada yang menyebabkannya. Sama mungkin saya contohkan, saya analogikan mungkin kepada diri saya contohnya. Ini contoh, bahkan kisah nyata juga. Ketika saya sebelum menikah masih PDKT, pelayanan keluar pulau. Setelah menikah, pelayanan keluar pulau. Bahkan setelah istri ternyata mengandung, saya tidak tahu, artinya memang sudah mengandung, tapi kita tidak tahu pada saat itu saya pergi ke Manado pelayanan. Walaupun jarak memisahkan, walaupun waktu yang memisahkan saya dengan istri, tetapi hati itu selalu terpaut. Kedekatan itu selalu nyata. Amin. Apa yang membuat hubungan itu menjadi seperti itu? Walaupun jaraknya jauh, tetapi rasanya itu dekat. Secara mata itu jauh sekali, tetapi secara hati itu serasa dekat. Demikian juga Paulus menyurati jemaat di Tesalonika. Kenapa dia membuat ini? Walaupun jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Mari Bapak Ibu Saudara kita melihat bagaimana munculnya kitab 1 Tesalonika ini adalah hasil dari pelayanan ketika dia melayani misi yang kedua. Rasul Paulus melakukan penginjilan. Gereja yang hidup adalah gereja yang bermisi. Amin. Amin. Jadi kalau gereja yang mau mati jangan ada penginjilan, jangan ada misi. Kalau gereja Tuhan ini pengen hidup terus dipakai Tuhan luar biasa, hidupkanlah misi. Memang kalau kita melakukan misi, banyak harga yang harus dibayar. Sebagaimana rasul-rasul, harga yang dibayar itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Semua hidupnya diberikan kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Sulit, hipas sulit. Tidak ada yang sisa. Nanti akan kita melihat bagaimana kronologisnya, bagaimana 1 Tesalonika terwujud, Bapak Ibu Saudara. Ini dimulai daripada ketika Rasul Paulus melakukan misi yang kedua. Pertama di Filipi, kedua di Tesalonika, ketiga pindah lagi ke Berea, pindah lagi ke Athena. Apa yang sebenarnya yang Rasul Paulus beritakan selain daripada Injil Kristus, keselamatan? Tidak lepas dari situ, Bapak Ibu Saudara, ternyata tantangan demi tantangan terjadi dalam pelayanannya. Kita tahu di Filipi dia di penjara, dia mau dibunuh. Setelah dia keluar dari penjara, dia pergi ke Tesalonika. Ini nanti ya Bapak Ibu Saudara ada kaitannya. Dia pergi ke Tesalonika.
Ternyata pada saat itu hanya sedikit yang bertobat. Hanya yang sedikit, hanya yang membaca dan merenungkan firman, hanya sedikit. Berbeda dengan di Berea. Sampai kepada Athena, paling sedikit lagi di Athena. Karena memang pengaruh filsafat. Ada seorang wanita, Alkitab mencatat seorang wanita yang bernama Damaris gitu ya. Pria hanya sedikit. Sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak Pendeta, pernah nggak hampir-hampir menyerah dalam melayani Tuhan? Pernah. Bahkan pernah mau meninggalkan pelayanan, pernah. Tekanan begitu rupa, tantangan begitu rupa, pernah. Tetapi di dalam persoalan, tantangan, penderitaan yang Paulus alami, setelah dia ada di Athena, di dalam kelemahannya, dia melihat di mana dia melayani hanya sedikit yang bertobat. Dia pergi ke Korintus. Dan pada saat Paulus ada di Korintus, anak yang dikasihinya, Timotius, datang memberi kabar kepada Paulus. Paulus pada saat itu ada di Korintus. Dan anak rohaninya yang sudah dianggap anaknya sendiri, Timotius ternyata membawa berita sukacita kepada Paulus. Kabar baik yang disampaikan Timotius kepada Paulus. Kabar baiknya adalah, Bapak Ibu Saudara, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua menyebut kamu dalam doa, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunanmu, pengharapanmu kepada Tuhan. Ternyata mereka itu, Bapak Ibu Saudara, walaupun Rasul Paulus ternyata mencatat di ayat yang di pasal yang kedua ini, yang dulu engkau menganiaya, ternyata mereka mendapat suatu pertumbuhan iman yang luar biasa. Kabar baik yang disampaikan Timotius ini adalah ternyata kasih mereka bertumbuh-tumbuh. Iman mereka bertumbuh-tumbuh. Setelah sekian lama Paulus meninggalkan jemaat yang di Tesalonika. Padahal di Tesalonika itu, Bapak Ibu Saudara, mereka itu kompromi sampai memanggil penjahat-penjahat untuk mensomasi atau ingin membunuh Paulus pada saat itu. Sehingga Paulus pergi dari situ, bukan gak berani, tetapi masih ada hal yang harus luar biasa dikerjakan oleh Paulus. Sampai di sini, Bapak Ibu Saudara, ternyata Timotius memberikan kabar yang baik kepada Rasul Paulus. Kabar baiknya adalah jemaat di Tesalonika, mereka bertumbuh. Mereka, kasihnya mereka itu bertumbuh-tumbuh, bertambah-tambah. Iman mereka itu bertumbuh. Itu kabar baiknya. Kabar baiknya. Tetapi ada kabar buruknya, Bapak Ibu Saudara. Ada kabar buruknya juga. Ternyata di jemaat di Tesalonika sudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu, atau boleh dikatakan bidat-bidat Kristen yang menyesatkan jemaat di Tesalonika. Apakah yang diajarkan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika? Yang pertama, tentang eskatologi, tentang kedatangan Tuhan kedua kali, tentang kematian orang percaya, atau tentang kebangkitan. Ajaran-ajaran sesat yang memasuki jemaat di Tesalonika yang pertama adalah mereka tidak percaya bahwa adanya kebangkitan orang percaya. Mereka tidak percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pasal demi pasal selanjutnya, pasal 3, pasal yang keempat, ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ini berita buruknya. Jemaat di Tesalonika sudah ada beberapa yang terpengaruh, sudah mulai ada terpecah belah. Karena apa? Ajaran sesat yang masuk ke mereka. Mereka tidak ada percaya bahwa orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit bersama-sama dengan Kristus ketika Yesus datang kedua kali. Bahkan kehidupan mereka tidak tertib. Mereka berkata, sudahlah, jangan bekerja lagi, karena Yesus mau datang, akan segera datang. Sehingga ada beberapa yang disesatkan itu mereka tidak bekerja lagi. Sehingga mereka minta-minta. Sehingga mereka menumpang hidup kepada orang lain. Sehingga terjadilah ketidakteraturan, ketidaktertiban.
Ada nasihat Rasul Paulus kalau Bapak Ibu Saudara mengingat. Yang bekerja jangan kasih makan. Yang tidak bekerja jangan kasih makan katanya. Ini konteksnya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau di tempat ini yang tidak bekerja boleh makan ya? Boleh ya. Karena anak-anak kan nggak bekerja, sekolah gitu ya. Jangan salah tafsir. Nanti orang tuanya berkata-kata Pak Pendeta Silitongan nggak bekerja, nggak kasih makan. Ya kan anak-anak masih sekolah, masih kuliah. Amin. Nah, kehidupan orang percaya Bapak Ibu Saudara tidak terlepas daripada lingkungan dimanapun kita berada. Baik bermasyarakat, baik dalam bekerja, dalam berusaha, dalam studi sebagai anak-anak muda, kuliah, meniti karir. Kita ini tidak bisa lepas dari sana, selalu ada. Ya kalau kehidupan kita hanya bergereja, ibadah, doa, dengar firman, ya saya rasa tidak ada tantangan. Tapi tantangan sebenarnya ketika kita Tuhan tempatkan di mana kita bekerja, di mana kita berbisnis, di mana kita bertugas, pasti selalu ada tantangan iman yang kita temukan. Ketika kita mengiring Yesus, ketika kita mengikut Yesus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tidak ada suatu jaminan bahwa kita itu sudah lulus. Selalu kita dan selalu bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan berpikir Bapak Ibu Saudara, kalau sudah sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi, semuanya sudah aman. Wah, gelar itu kan hanya untuk memperluas jangkauan pelayanan, supaya kita diperlengkapi secara akademik, contohnya seperti itu. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kesombongan. Dan di gereja Tuhan itu dibutuhkan supaya apa? Memperlengkapi 5 jawatan. Tidak mungkin cuma gembala mengerjakan sendiri. Waduh, kalau cuma gembala yang mengerjakan di tempat ini sendirian, aduh. Ya, bersyukurlah masih ada beberapa rambut gitu ya. Kalau cuma gembala yang mengerjakan sendiri, aduh Bapak Ibu Saudara, kasihanilah gembala kita ini. Jangan sampai rontok semua. Ya, betul. Paulus gak kerja sendirian, tapi seluruh hidupnya diberikan. Saya percaya Pak Gembala pasti sudah memberikan seluruh hidupnya. Hanya Rasul Paulus bukan one man show. Dia muridkan, ada anak-anak rohaninya. Kita bersyukur di gereja Tuhan ini ada para pendeta yang menopang. Bahkan ada pembantunya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara, sebenarnya penatua itu atau diaken atau majelis itu sebenarnya kalau kita sadar itu adalah pembantu. Cuma di konteks masa kini kan keren ya. Ada majelis katanya, ada diaken, ada penatua, apapun itu sebutannya. Sebenarnya itu budak, pembantu. Ya. Huperetes, posisinya di bawah, yang siap mengerjakan apa kata tuannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada pendeta yang menyombongkan diri, bertobatlah cepat-cepat. Kalau ada hamba Tuhan di gereja lokal yang dipercayakan apapun itu sebutannya, apakah majelis, apakah itu penatua, apakah itu diaken, kalau ada orang yang menyombongkan itu cepat-cepatlah bertobat. Karena kenapa? Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita menyadari, kita sama-sama budak kok. Kita sama-sama hamba kok. Apa yang mau kita sombongkan? Yang kita layani itu adalah Allah sendiri, Yesus sendiri, tidak ada yang lain. Yes. Sehebat-hebatnya hamba Tuhan, tetap itu adalah hamba Tuhan, gak lebih daripada itu. Gak mungkin dia jadi Tuhan, gak mungkin. Walaupun Alkitab mencatat bahwa kita diciptakan hampir sama dengan Allah. Kita Mazmur Bapak Ibu Saudara. Dalam Kejadian dikatakan serupa dengan gambarnya. Bahkan Ayub berkata, apakah manusia itu sehingga kau datangi setiap pagi? Betapa spesialnya kita di hadapan Tuhan. Dan tidak bakalan bisa kita seperti Tuhan. Artinya tidak bakalan menggantikan Tuhan, gak mungkin. Tapi sama seperti dia, artinya menuju kepada gambarnya yang mulia.
Amin. Amin. Apa yang membuat Rasul Paulus sehingga dia berkata jauh di mata, dekat di hati? Bagaimana sih pelayanan Rasul Paulus itu sehingga ada suatu ikatan batin manusianya, sehingga ada suatu ikatan emosional dalam berjemaat ketika dia melayani? Apa yang membuat dia seperti itu? Ini harus kita pelajarin Bapak Ibu Saudara. Sebagai konteks gereja masa kini, kita harus melihat apa yang membuat Rasul Paulus memiliki suatu kedekatan dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan Paulus di Tesalonika, sebelum dia mendengarkan kabar ini, tetapi setelah Timotius membawa kabar kepada Rasul Paulus, Timotius mencatat kenapa dia berani mengatakan walaupun jauh di mata, dekat di hati. Yang pertama perlu kita lihat Bapak Ibu Saudara, rahasia yang pertama, kenapa, apa yang menyebabkan itu sehingga ada suatu terjadi kedekatan yang sangat dekat antara seorang pemimpin dengan jemaatnya. Pasal yang kedua ayat yang ke-7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Wow. Ayat yang ke-7 garis bawahi, seperti ibu mengasuh dan merawati anaknya. Mengasuh dan merawat. Sampai Rasul Paulus menggambarkan, menganalogikan bagaimana dia melayani di Tesalonika. Dia gambarkan, saya melayani kalian itu seperti seorang ibu loh, yang mengasuh dan merawati anaknya. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, bagaimana saudara ketika Tuhan percayakan seorang anak dan dilahirkan? Apakah saudara mengasuhnya dengan baik, menjaganya dengan baik, merawatnya dengan baik? Ya. Yang ibu-ibu katakan? Amin. Apapun harga pasti dibayar ibu-ibu ini. Bagaimana supaya asupan gizi, asupan daripada ASI yang terbaik kepada anaknya dirawat, dijaga. Bukankah ini yang terjadi kepada Petrus juga Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, gembalakan domba-dombaku. 3 kali, gembalakan domba-domba, gembalakan domba-domba. Boske, poi maine, rawatlah, uruslah domba-domba. Jadi kata merawat di sini Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik, ada suatu harga yang dibayar ketika merawat. Seorang ibu kalau melihat anaknya kurus, pasti dia berpikir, apa sih yang masih kurang, apakah ada gizinya masih kurang. Bunga ros, kalau itu tidak dirawat itu akan jelek. Tetapi setiap ranting yang sudah, bunga yang sudah layu itu akan dipotong supaya ada lagi muncul ranting yang lain, bunga yang bagus lagi. Itu harus dipotong. Dirawat. Kalau ada ulat harus dibuang ulatnya. Jadi kata merawat di sini Bapak Ibu Saudara, seorang ibu merawat anaknya walaupun dia nggak selera makan. Namanya seorang ibu supaya dia tidak sakit pasti dipaksa makan. Pasti dipaksa untuk memberi minum susu. Betul ibu-ibu? Terkadang ketika Tuhan merawat kita lewat hamba-hamba Tuhan, terkadang sakit Bapak Ibu. Terkadang maunya kita bukan seperti ini, tetapi kita harus melakukan itu sepanjang itu berkenan di hadapan Tuhan. Sakit dong dirawat artinya dalam arti seperti Bapak Ibu Saudara, dinasihati, ditegur, ya kan? Jangan gini ya, apaan sih? Itu ada perawatan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kalau kita di perusahaan. Betul ya? Kan ada aturan. Betul? Perusahaan itu memiliki visi. Bagaimana caranya supaya
visi dan misinya itu terwujud, bagaimana menghasilkan keuntungan yang besar? Itu ada maintenance namanya, ada perawatan, ada berkala gitu ya. Oh, ini jemaat Tuhan kalau sudah dibilang ada proses, ada perawatan, apa mau jalan sendiri? Halo, mau jalan-jalan sendiri aja gitu, yang penting ibadah, ya udah semua gue aja deh, nggak apa-apa gitu. Saudaraku, sebagaimana Rasul Paulus berkata, jauh di mata dekat di hati. Kenapa itu muncul? Karena dia menggambarkan seorang ibu yang merawat anaknya. Sekali, kalau kita bertanya, hati gembala itu pasti memiliki yang namanya selalu sayang kepada domba-dombanya. Amin. Gembala yang baik, Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri. Dan gembala yang ada kita lihat sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, yang mengembalakan kita, pasti memiliki hati yang mulia. Bagaimana dia mengasihi kita, bagaimana dia memimpin kita, membentuk kita. Sekalipun mungkin ada saat-saatnya sakit juga kalau dibentuk, itu nggak bisa kita pungkiri. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Paulus pun melakukan hal yang sama. Amin. Dan yang kedua, rahasia. Kenapa sih sebegitu eratnya hubungan mereka sampai Paulus berbicara seperti itu? Rahasia yang kedua, Bapak Ibu Saudara, boleh kita lihat. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa. Ayat yang ke-11, pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Wow. Ya, sama seperti Bapa ketika menasihati anak-anaknya. Yang namanya Bapak, Bapak Ibu Saudara, mungkin anak-anak sekarang, bapak gue mah gak kayak gitu, mungkin gitu. Percayalah anak-anak muda, mungkin engkau gak sempurna kau lihat bapakmu yang ada di bumi ini, bapak kandung. Tetapi secara hati yang nurani, yang tulus, pasti seorang bapak menasihati anaknya itu pakai perasaan dengan segenap hati dan mengayomi, mengajarkan, ini loh nak, yang kamu lakukan seperti ini nak. Nanti kalau kamu menyimpang dari sini nak, itu bahaya. Pasti namanya seorang bapak. Amin bapak-bapak. Amin. Tidak ada seorang bapak yang membiarkan anaknya terjerumus di dunia ini, terjerumus ke lubang. Tidak mungkin. Ketika saya melatih anak saya untuk berjalan, buru pangguaran, dia jatuh, kakinya luka. Ayo nak, ayo buru, kamu bisa buru. Saya angkat lagi. 1, 2, 3. Kamu jangan injak itu lubang, nanti kamu jatuh. Tapi tetap diinjak juga. Tapi kan saya angkat lagi dia. Itulah hati seorang bapak. Tidak mungkin seorang bapak ketika dia jatuh dibiarkan. Isi mau? Gak mungkin. Mati mau isi? Gak mungkin. Impossible itu, gak mungkin. Bahkan seorang bapak yang baik ketika dia jatuh, dia bermain, ada yang luka, nangis terus, pasti seorang bapak kalau nggak dibeli es krim, coklat, pasti diberikan sesuatu yang terbaik kepada anaknya. Itu bapak dunia di dalam kehidupan nyata, apalagi bapak kita di surga. Nggak mungkin kita jatuh sampai tergeletak, itu sudah firman Tuhan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itulah yang membuat Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, yang dulu kamu menganiaya saya, tetapi saya mendapatkan berita yang baik tentang kamu, bahwa imanmu sudah bertumbuh, kasihmu sudah bertambah-tambah, walaupun ada tekanan-tekanan dari yang lain, pihak-pihak yang lain menyesatkan, tetapi Rasul Paulus merawat mereka yang dulunya mereka di Tesalonika bersama-sama. Rasul Paulus melayani pakai hati, pakai perasaan, sampai dianalogikan seorang ibu dan ayah. Wow. Bagaimana dengan kita di sini? Itu pertanyaannya. Bagaimana? Apakah kalau saya sih jujur, saya sudah dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saudara gak suka sama saya suka sama saudara.
saudara nggak mengasihi saya tetap mengasihi saudara. Karena saya mau terus belajar menjadi pelaku firman. Saudara semakin membenci saya semakin sayang saudara kepada saudara. Oh iya, harus itu. Jangan-jangan kita selama ini Bapak Ibu Saudara, hai shalom, berdekatan sebenarnya, cuma hatinya jauh. Ya lagi, jangan Bapak Ibu. Justru harus ada rasa rindu, seperti Rasul Paulus, kangen dia. Sebenarnya aku pengen datang terus, sudah selalu saya mau datangin kamu di Tesalonika, cuma iblis menghalangi. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Memang kalau kita berbuat yang baik, apalagi memberitakan Injil, memang selalu ada tantangan. Hati saya tuh pengen ketemu dengan kalian semua, kata-kata Paulus. Kira-kira Bapak Ibu Saudara kita berjemaat di sini, kita sudah beraktivitas 1 minggu, bekerja, berjibaku mencari dolar, ya, rupiah, piti, epeng, doi. Ada nggak rasa kerinduan kita setelah 1 minggu kita berpisah melakukan aktivitas kita berjemaat? Tiba-tiba sudah hari Sabtu mau hari Minggu untuk sama-sama berbagi kasih, bersuka cita, memuji Tuhan, melihat satu dengan yang lain, memperhatikan satu. Ada nggak kerinduan kita? Kangen gitu loh, rindu berkumpul sama-sama orang percaya. Atau yang penting saya beribadah aja. Namanya juga orang Kristen, ya wajar dong beribadah. Gak enak sama tetangga. Kalau nggak ibadah dia ngomong tetangga, nggak enak sama penggembala di telepon, nggak enak sama wakil penggembala, Pak Pendeta Roni Huta Galung, di mana Inang, di mana Abang, selalu kayak gitu. Ya udah datang aja ibadah. Atau kita datang ke rumah Tuhan memang karena rindu berjumpa dengan Tuhan dan rindu melihat umat Tuhan di sini, melihat apakah kumisnya sudah makin memutih, apakah jenggotnya semakin memanjang, apakah rambutnya semakin habis, apakah senyumnya berkurang-kurang, apakah dia sehat, apakah dia kurang sehat. Kita harus perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya apalagi saya sudah jauh dari jaraknya Bapak Ibu Saudara. Ya saya nggak perlu tanya lah Bapak Ibu Saudara, apakah saudara jauh di mata dekat di hati dengan saya, atau jauh di mata jauh juga di hati gitu. Aduh. Serius Bapak Ibu Saudara, saya katakan, sekalipun nanti kan kita lihat ini intinya. Sebenarnya tidak menjadi suatu alasan jarak memisahkan kita. Harapan Elo, Gria Serimahi, harapan indah, itu tidak menjadi suatu jarak kalau kita sudah memiliki satu ikatan emosional. Amen. Ada suatu chemistry, ada suatu kasih yang mengikat kita. Wow, ini yang Paulus lakukan. Paulus semakin dibenci, padahal satu sesama orang Yahudi saling menganiaya. Ya, semakin Paulus dibenci, semakin kasihnya semakin bertambah-tambah dia melayani. Ini juga pelajaran kepada kita hamba-hamba Tuhan. Kalau jemaat mungkin nggak suka sama gaya kita atau ucapan kita, syaratnya adalah semakin kasihi dia. Amin. Amin. Semakin sayangi dia. Amin. Pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan percayakan kepada kita, semakin orang tidak suka sama kita karena kebenaran yang kita lakukan, kecuali karena kesalahan yang kita lakukan, kasihilah dia. Nggak ada lain cara. Kita mencari hati manusia dengan cara dunia, cepat pupus itu Bapak Ibu Saudara. Cepat pupus, cepat rontok itu. Waktu yang mengujinya cepat itu habis. Tetapi kalau engkau menyenangkan hati Tuhan, engkau melakukan kebenaran sekalipun orang nggak suka, lakukanlah tetap kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan di ayat yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Perhatikan pasal yang kedua ayat yang ke-19. Sebab siapakah pengharapan kami? Ya, ini serius ini Bapak Ibu. Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Wow. Sukacita yang bernama Paulus
ketika dia berkata, engkaulah sukacita kami. Ketika Kristus datang kedua kalinya, kita sama-sama berdiri di hadapannya. Saya tidak memperhatikan di sini. Saya tidak memperhatikan tulisan Rasul Paulus berkata, sukacita kami adalah ketika itu persembahan sudah semakin bertambah-tambah. Saya teliti lagi, apakah ada tentang berpuluhan? Ternyata tidak ada dikatakan sukacita kami hamba Tuhan adalah ketika jumlah perpuluhan bertambah. Gak ada. Sukacita kami bertambah ketika jemaat semakin bertambah-tambah. Gak ada tulisannya. Tetapi sukacita kami adalah ketika kau hidup dalam pengharapan kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Bahkan dikatakan mahkota kami, sukacita kami yang melimpah ketika engkau hidup di dalam Kristus. Engkau menjadi pelaku firman. Ketika Yesus datang kedua kali, kita bersama-sama berdiri di hadapannya. Kita sama-sama terangkat di awan-awan. Wow, luar biasa. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada dasarnya Rasul Paulus berkata seperti ini. Walaupun seperti saya katakan, apakah sukacita hamba Tuhan itu karena perpuluhan banyak? Karena jemaat berjuta-juta, beribu-ribu? Walaupun tidak dicatat, tetapi Paulus berkata seperti itu karena jemaat di Tesalonika sudah diproses. Surat ini ditujukan kepada orang yang percaya. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang ini, apa yang kita perlukan? Kualitas atau kuantitas? Kalau kita belajar Bapak Ibu Saudara, ternyata itu berjalan bersamaan. Nggak bisa dipisahkan. Kenapa saya katakan belajar bersamaan, berjalan bersamaan, itu kualitas dan kuantitas. Ketika hidup kita berkualitas, maka itu otomatis kuantitas akan bertambah. Tetapi bagaimana kualitas ini akan terwujud tanpa proses? Tidak mungkin. Kualitas hanya bisa diproses. Emas yang murni hanya bisa diproses, hanya diketahui ketika dia dilebur. Apakah benar ini 24 karat? Diproses. Sama seperti ini Bapak Ibu, kita berjemaah. Kalau kita misalnya kalau kita fokus kejar kualitas, apa bentuknya kita berkualitas? Kita masih saling benci sama yang lain. Si A ngomong hanya ini, kita sudah tersinggung. Iya kan? Jadi itu berjalan bersama. Memang pertama kita lakukan berkualitas. Rohani kita bertambah-tambah, bertumbuh. Itu sudah. Sehingga orang lain melihat. Awal-awalnya itu dilihat, keren sekali dia ya. Sepertinya rohani sekali. Tetapi yang menjadi batu sandungan, kelihatannya yang rohani. Ketika si A itu diterpa badai persoalan hidup penderitaan, tiba-tiba omongannya nggak benar atau cara hidupnya nggak sesuai lagi dengan firman. Sehingga orang yang melihat dia mah cuma omongan doang. Ternyata tiba-tiba ada masalah, nggak sesuai sama firman, batu sandungan jadinya. Sehingga saya katakan kualitas itu hanya bisa dibuktikan lewat proses. Dan ketika itu kualitas sudah terwujud, itu bersamaan kuantitas akan terwujud juga. Amin. Jadi kita nggak ada berpikir kita masuk dalam satu ruangan supaya kita berkualitas, supaya gereja berkualitas, diiramin dulu 1 bulan 1 tahun. Bukan seperti itu Bapak. Tetap berjalan. Gereja tetap memberitakan Injil. Pelayanan Tuhan harus berjalan, pekerjaan Tuhan harus berjalan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, 300 jemaat itu terlalu kecil kalau di sini. Amin. Kalau saya melihat tadi pemain musik itu, ini gedung udah gak pas lagi, sudah kurang besar. Amin. Saya mau bertepuk tangan juga agak susah tadi. Saya cuma begini. Karena keadaan kan. Di samping saya tadi kan lumayan juga kan. Gak tahu sudah terangkat aja. Iya betul. Padahal kalau sudah puji-pujian itu paling bersuka cita saya tuh ya. Cuma ya memang karena keadaan. Kalau saya begini kan udah kena kan. Wah repot. Itu bukan jemaat Tuhan digumulkan gitu. Amin. Paling gaya-gaya musiknya itu udah minimal ini sudah
kapasitas di sekolah ya kan, waduh luar biasa. Ya. Jadi kan saya katakan Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ini bukan karena kehebatan dia, tetapi karena respon yang dialami mereka di Tesalonika. Walaupun mereka menderita, mereka tetap mengingat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Amin. Amin. Sukacita seorang pemimpin rohani adalah ketika melihat jemaatnya mereka bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Bertumbuh di dalam Kristus itu tuh hanya seperti bahasa spiritualitas, tetapi dalam aplikasinya kasih mereka semakin nyata. Boleh dirasakan satu dengan yang lain. Gaya hidup mereka penuh dengan kasih. Walaupun mereka menderita tekanan, tetapi mereka saling care, saling peduli satu dengan yang lain. Wahai jemaat GBI Kota Daud, apakah engkau hidup dalam kasih pada saat ini? Amin. Kalau Pak Gembala ya wajiblah hidup dalam kasih. Gembala, tapi yang lain gak ada kata amin loh. Kita hamba Tuhan harus berpuasa di 40 hari 40 malam ini. Loh iya loh Bapak Ibu. Kita belajar PL sampai PB itu sampai habis, Kejadian sampai Maliaki, Matius sampai Wahyu, kan ujung-ujungnya kasih loh. Amin. Hakikat Allah itu adalah kasih loh. Yes. Amin. Lalu judulnya itu kasih. Ya kalau hidup kita gak semakin penuh dengan kasih, kita semakin bertahun-tahun, puluhan tahun ikut orang jadi orang Kristen. Kalau kita hanya hidup hanya untuk sendiri, keluarga sendiri, nah iya toh. Apa maksudnya? Coba lihat kanan kirinya, tatap dulu wajahnya 1 detik aja. Kayu di setan. Amin. Setelah kita mengetahui apa yang menjadi pencetusnya kenapa Rasul Paulus berkata seperti jauh di mata dekat di hati, ya kita sudah tahu dia merawat jemaatnya seperti ibu dan ayah, bapak. Ya. Dan sukacita Paulus adalah ketika melihat orang-orang percaya itu bertumbuh di dalam Kristus. Kasihnya bertambah, imannya bertumbuh. Tetapi ada nasihat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ada nasihat. Nasihatnya itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Masih mau dengar? Amin. Dan saya rasa ini juga yang kita butuhkan. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Amin. Paulus ngomong, emang kalian sudah percaya, emang kalian sudah hidup dalam Kristus, tetapi lebih lagi bersungguh-sungguh lagi. Katakan amin. Amin. Lebih lagi bersungguh-sungguh. Jadi nggak ada biasa-biasa. Kalau ada yang kurang sehat, kurang vitamin, berikan, minum hemohin atau mie. Ibu Lucy ini atau kalau menjadi member daftar ke Ibu Lucy, ini bukan promosi enggak? Karena saya lihat WA-nya Ibu Lucy itu kan atomi tulisannya. Jadi banyak ininya nanti Ibu Lucy. Kaki kanan kaki kirinya dia. Ibu Lucy tersenyum luar biasa ini. Memang lagi banyak di prospek kayaknya nih. Ya Bapak Ibu Saudara. Memang kita sudah dalam Kristus. Kita sudah mendengarkan firman selalu tiap minggu, setiap ibadah minggu, ibadah malam, ibadah apa, puasa, kita dengarkan firman. Tetapi lebih lagi bersungguh-sungguh. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara, karena inilah kamu hendaklah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, kamu masing-masing mengambil ini ada hal-hal yang harus kita bereskan dalam hidup ini. Udah jangan sentuh lagi itu yang lalu-lalu katanya. Sungguh-sungguhlah. Dan nasihat yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang disampaikan kepada jemaat di Tesalonika, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Amin. Apa ada yang tahu kapan dipanggil? Ada yang tahu kapan Tuhan datang kedua kali, Yesus datang kedua kali? Tidak ada. Tahun 2000 ada yang berkata itu mengambil Square. Dia menentukan tanggal dan hari dan waktunya, jamnya. Dan banyak juga pengikutnya. Orang-orang kaya meninggalkan
bisnisnya, menjual mobilnya, menjual rumahnya, menjual. Kalau saya ketemu sama mereka tadi, saya samperin aja gitu ya, siapa tahu dapat mobilnya atau rumahnya. Cuma enggak. Dan itu yang terjadi di jemaat Tesalonika. Kalian gak usah kerja, tinggalkan semua hartamu. Udahlah, juallah semua. Tuhan mau datang, buat apa lagi? Paulus berkata, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berkotobongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Pasal yang kelima, ayat yang ke-8, ayat yang ke-7. Perhatikan baik-baik, baik saudara. Tuhan datang kapan Dia, waktunya, jamnya, tahu, semuanya Dia. Yang kita sadari adalah kita tetap berjaga-jaga. Siap atau tidak siap, kalau memang sudah waktunya Tuhan, mau nggak mau ya tetap harus siap. Amin. Mungkin anak-anak muda berkata, aduh Pak Pendeta, ini saya belum selesai S1. Nggak ada urusan, kalau sudah waktunya Tuhan, nggak pakai tunggu lama. Kalau mau datang, datang aja. Pak Pendeta belum menikah, nggak ada urusan Tuhan, mau menikah atau belum menikah. Orang tua mungkin berkata, tunggu dulu anak saya kerja, menikmati kebaikan Tuhan dulu, anak cucu diberkati oleh Tuhan. No, kalau sudah waktunya Tuhan, tetap Dia datang. Jadi caranya adalah, Bapak Ibu Saudara, sembari kita bekerja, sembari kita berbisnis, anak-anak muda kuliah, bekerja, keluarga-keluarga yang sedang berjuang, tetap berjaga-jaga. Orang tua yang mengasihi anaknya, yang menyayangi suaminya. Atau ada ibu-ibu tidak sayang kepada suaminya? Pasti tetap sayang. Walaupun semakin brewok, putih atau rambut ini tetap sayang. Tetap. Tujuan akhir kita adalah menantikan kedatangan Dia kedua kali. Kita berbuat baik supaya bukan untuk diselamatkan, tetapi karena kita Tuhan selamatkan, kita absolut wajib kita berbuat baik di dunia. Amin. Dengar baik-baik Bapak Saudara. Kalau kita berbicara kebaikan seperti yang Rasul Paulus sampaikan ini, kebaikan itu bukan untuk supaya kita menjadi selamat, supaya kita mendapatkan surga. No. Itu perbedaan kekristenan yang perlu kita garis bawahi. Bahwa keselamatan itu adalah karena iman. Efesus 2 ayat 8-9. Oleh karena kita Tuhan selamatkan, kita wajib berbuat baik, berbuat kasih kepada sesama kita. Amin. Haleluya. Berkotobongkan pengharapan, berbaju jirakan iman dan kasih. Pengharapan, iman dan kasih. Wow. Saudara telah bekerja, maksimallah bekerja anak-anak Tuhan. Maksimallah berbisnis. Cara-caranya Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak kuliah, capailah cita-citamu. Anak-anak muda, capai, sungguh-sungguh. Orang tua, teruslah berdoa kepada anak-anaknya, supaya dia semakin hari semakin berubah. Hari ke hari, dia hidupnya semakin berkualitas. Berkualitas secara spiritualitas, berkualitas secara intelektual, terutama berkualitas secara attitude juga. Itu penting. Apalah arti otak ini hanya sekebal ini kalau itu bobrok, kalau karakter bobrok? Apalah arti otak yang pintar ini kita hebat secara otak kalau spiritual kita mati, spirit kita mati, rohani kita mati? Apalah artinya itu? Cerdas secara IQ, EQ, dan SQ. Amin. Jangan pincang. Jangan pincang. Kita rohani terus, haleluya, menyembah terus, haleluya. Rohani oke lah, tapi tidak terimplementasi di luar sana. Gagal di luar sana, artinya attitude-nya kurang. Ini nggak bisa. Kalau cuma hidup bisa berdoa seperti saya ini, berdoa, menyampaikan firman, beres semuanya, aduh enak banget. Saya rasa malu semua jadi pendeta ini. Tapi ternyata enggak, pendeta pun banyak yang stres. Nasihat kepada kita juga, sebagaimana Rasul Paulus menyampaikan jemaat di 1 Tesalonika ini. Ketika dia ada di Korintus, dia dalam kelemahan, dia menyurati mereka. Tetaplah hidup dalam pengharapan kepada Kristus.
tingkatkan imanmu, tambahkan kasihmu. Supaya apa? Itu terus terwujud walaupun jauh di mata, dekat di hati. Daging tata pada udau, toh dinta masih berbohong. Pemain musik maju. Hebat betul.